أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. له الأسماء الحسنى والصفات العليا وله المثل الأعلى وله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغير المحجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih bisa memberikan kita nikmat kesehatan. Jikalau saja Allah mencabut nikmat itu dari diri kita, mungkin kita tidak bisa dapat bernafas pada hari yang cerah ini. Selawat beriringan dengan salam, marilah kita senantiasa ucapkan kepada baginda kita, pemimpin kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi kita semua. Jikalau kita meninggalkan dua pedoman, jikalau kita berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kita tidak akan sesat lagi menyesatkan, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktu bihima la tadillu ba'di abadah, kitabullah wa sunnati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengutip tema ceramah yang berjudulkan Jangan Menyia-nyiakan Bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim sedunia, yang mana jika kita melakukan amal kebaikan pada bulan tersebut, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi kita. Justru sebaliknya, jika kita melakukan amal buruk pada bulan tersebut, maka Allah juga akan melipat gandakan dosa bagi kita. Pada bulan tersebut, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sebagaimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebentar lagi akan berjumpa dengan kita. Ramadan sebentar lagi akan siap untuk mengetuk pintu hati kita. Lantas, apa yang akan kita persiapkan untuk berjumpa dengan bulan yang penuh berkah tersebut? Mayoritas kita di sini itu sudah sering berjumpa dengan bulan Ramadan. Tetapi, tahukah kita hadirin, seringnya kita berjumpa dengan bulan tersebut itu bisa menjadikan bumerang bagi diri kita. Ada kaidah yang dikatakan oleh para ulama. Apa kaidah tersebut? Seringnya berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas. Seringnya kita berjumpa dengan suatu hal itu bisa membuat kita biasa-biasa saja tanpa mengalami hal yang istimewa. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama bagi orang-orang yang sering berjumpa dengan bulan Ramadan. Contohnya yaitu seperti jamaah umroh, yaitu ketika dia pertama kali pergi melaksanakan umroh dan dia pertama kali melihat Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, dia pasti menangis. Kenapa? Karena dia terharu ketika dia melihat pertama kali hal yang belum pernah dilihat sebelumnya, hal-hal yang sangat ditunggu-tunggu olehnya. Dia akan terharu ketika melihatnya. Itu hari pertama. Di hari kedua, dia sudah mulai bosan melihat Masjidil Haram tersebut, karena dia sudah melihatnya di hari pertama tanpa henti. Kemudian di hari ketiga, di hari keempat, di hari kelima, itu dia sudah mulai tawafnya di Zamzam Tower saja.
karena dia sudah mulai malas masuk ke dalam Masjidil Haram tersebut. Kemudian hari ke-6, hari ke-7, itu dia mulai berimbang antara masjid dan hotel. Kenapa bisa berbeda di antara hari yang pertama dengan hari yang ke-7? Itu karena dia sudah merasa biasa berjumpa dengan Masjidil Haram tersebut. Makanya kita sering melihat orang-orang yang berjualan di depan ring 1 Masjidil Haram, itu ketika azan berkumandang, itu semua toko yang berada di depan Masjidil Haram itu pasti ditutup oleh pemilik tokonya. Tetapi apakah kita menyadari di manakah para penjual toko itu sholat? Apakah di Masjidil Haram? Tidak. Mayoritas mereka itu dia sholat di depan tokonya sendiri. Padahal Masjidil Haram itu di depan mata mereka, tetapi mereka tidak mau pergi ke sana. Kalau bahasa kitanya, ngesot juga nyampe. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena dia melihat Masjidil Haram itu sudah merasa biasa saja. Sedangkan kita hadirin, 30 juta untuk bisa pergi beribadah ke Masjidil Haram. Mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka melihat Masjidil Haram itu biasa-biasa saja. Sebagaimana yang dikatakan kaidah oleh para ulama tadi, seringnya berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas. Dan bahayanya jika itu terjadi dengan bulan Ramadan. Jika orang sudah sering berjumpa dengan bulan tersebut, maka orang akan menganggap bulan tersebut biasa-biasa saja, tanpa mengalami hal yang istimewa pada bulan tersebut. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, celaka seseorang kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa Nabi mengatakan celaka? Yaitu karena ketika orang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian ketika Ramadan pergi meninggalkannya, dia tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, maka celaka dia kata Nabi SAW. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita masih diberikan kehidupan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan tersebut, maka kita harus melakukan banyak ibadah pada bulan tersebut. Karena kita belum tahu umur kita bisa membuat kita berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Di bulan Ramadan, di mana dibukakannya selebar-lebarnya pintu surga dan ditutupkannya serapat-rapatnya pintu neraka dan dibelenggunya para syaitan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa syufidatis syayatin." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang sebagaimana artinya, apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukakannya pintu-pintu surga selebar-lebarnya dan ditutupkannya pintu neraka serapat-rapatnya dan dibelenggunya para syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis itu memiliki makna bahwa di bulan Ramadan Allah memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah sebanyak-banyaknya, karena Allah membukakan pintu surga selebar-lebarnya agar itu bisa membuat kita lebih semangat untuk beribadah. Dan Allah menutup pintu neraka serapat-rapatnya dan membelenggu para syaitan supaya sarana kita untuk beribadah tidak terganggu oleh syaitan-syaitan yang selalu membisikkan kita hal-hal yang tidak baik dalam dunia ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari kultum saya yang singkat ini adalah, jika kita masih bisa diberikan kehidupan oleh Allah, jika kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, maka manfaatkanlah selagi kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, lagi kita masih diberikan hembusan nafas oleh Allah, karena kita belum tentu kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun yang akan mendatang. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.